Alhamdulillah anak bapak semua, pada kesempatan ini yang hadir kita berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan diberikan keberkahan kepada kita semua dan juga kepada kawan-kawan kita yang belum hadir, maka sama-sama kita memohon kiranya diberikan kesehatan kepada kita semua. Baik, anak-anak bapak yang bapak sayangi semua, pada minggu kemarin ataupun pada hari kemarin kita belajar tentang iman kepada kitab-kitabnya Allah. Jadi pada hari ini Bapak mengajak kepada anak bapak semua untuk berpikir tentang iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Anak-anakku yang bapak saya semua, bapak ingin bertanya kepada anak bapak semua, berapa semua rukun iman? Rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan masuk kepada pelajaran kita, yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak bapak semua yang bapak sayangi semua, apakah tahu itu apa arti iman? Coba, apa itu iman? Iman itu adalah percaya kepada malaikat, percaya. Jadi kalau iman kepada malaikat, maka kita harus percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kan dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita dianjurkan untuk bersalawat kepada yaitu para malaikat-malaikat dan juga para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum itu Bapak memberitahukan kepada anak bapak semua bahwasanya kita iman kepada malaikat seyakin-yakinnya bahwasanya malaikat Allah itu ada. Jadi apa yang perlu kita ketahui dalam iman kepada malaikat-malaikat Allah? Yang pertama, bagaimana caranya kita beriman kepada malaikat? Cara kita beriman kepada malaikat adalah seperti yang Bapak bilang tadi, meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya malaikat Allah itu ada. Pak, berapa itu Pak malaikat-malaikat Allah itu? Malaikat Allah itu banyak. Anak-anak semua. Malaikat Allah itu banyak. Tapi yang wajib diketahui adalah ada 10. Di mana yang 10 itu Pak? Yang pertama ada dinamakan dengan malaikat Jibril. Ada yang dinamakan dengan malaikat Mikail. Ada yang dinamakan dengan malaikat Israfil. Ada yang dinamakan dengan malaikat Israfil. Ada yang dinamakan malaikat Raqib. Ada yang dinamakan malaikat Atid. Ada juga yang dinamakan dengan malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Semuanya ini anak bapak semua adalah pesuruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memahami apa itu arti malaikat, apa itu beriman kepada malaikat. Ya, siapa itu malaikat itu Pak? Pertama tadi iman kepada malaikat, kita percayai bahwasanya malaikat itu ada. Yang kedua, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat tersebut? Beriman kepada malaikat itu adalah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya malaikat Allah itu ada. Kemudian kita harus paham untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya kita beriman kepada malaikat itu bagaimana? Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam mempelajari, kita belajar tentang malaikat itu, apa yang harus kita ambil? Kita harus bisa menyebutkan nama-nama malaikat. Tadi Bapak bilang kan, coba anak Bapak yang di depan ini. Coba, yang pertama adalah Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar dan Nakir. Pak, pertanyaan, Jibril itu kerjanya apa? Jibril itu adalah menyampaikan wahyu kepada Allah, kepada para nabi dan rasul yang akan disampaikan nanti kepada umatnya. Contohnya kepada nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak bapak semua harus kita tahu bahwasanya kita bisa menyebutkan nama-nama malaikat dan juga tugas-tugasnya. Coba sama-sama. Jibril, sama-sama. 1, 2, 3. Jibril,
tengok bagaimana kita ingin meneladani ketaatan daripada nabi-nabi dan atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cara kita meneladaninya adalah dengan melaksanakan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwasanya ada malaikat yang menjaga kita. Bagaimana malaikat yang menjaga kita sejenak? Contohnya, malaikat raqib dan atid adalah mencatat amal kebaikan dan mencatat amal kejahatan. Jadi setiap dalam tingkah laku kita dalam kehidupan kita, maka perlu kita apa? Perlu kita waspada karena ada yang menjaga kita. Karena kalau kita buat tak betul, maka akan dicatat dengan sebagai catatan kejahatan. Dan apabila dicatat sebagai catatan kejahatan, itu adalah nantinya akan disampaikan kepada Allah, dan itulah nantinya yang akan dipertimbangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, bahwasanya malaikat itu wajib kita imani, ya, wajib kita imani. Kemudian rukun iman itu ada 6 perkara, di antaranya adalah iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya malaikat-malaikat itu kita yakini dan kita percayai bahwasanya Allah menurunkan malaikat adalah untuk yang terbaik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita teladani sifat-sifatnya itu, ya. Kita teladani sifat-sifatnya itu. Kemudian kita harus paham, ada yang namakan malaikat, ada yang namakan jin, ada yang dinamakan manusia. Ini harus tahu nak. Malaikat itu diciptakan dari apa? Diciptakan daripada nur atau cahaya. Bagus anak-anak bapak semua. Diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian kalau dia itu adalah setan atau iblis, diciptakan dari apa? Diciptakan dari api yang menyala-nyala. Kemudian kalau manusia adalah diciptakan dari tanah. Itu perbedaannya. Tahu perbedaannya tadi nak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan bapak semua? Ada. Baik, sekali lagi. Perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Ya, jin adalah diciptakan daripada api, sementara yang dinamakan dengan malaikat adalah diciptakan dari nur ataupun cahaya, dan kemudian manusia adalah diciptakan daripada tanah. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama seperti yang bilang tadi itu adalah kita harus iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kita harus beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Baik anak-anak bapak semua, mungkin itu juga pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan tengok ataupun kita berlatih. Dalam kita berlatih nanti akan Bapak berikan yaitu soal-soal tentang malaikat-malaikatnya Allah, yang insya Allah itulah yang akan kita pelajari pada hari-hari yang akan datang. Baik anak-anak, sampai di situ saja. Terima kasih Bapak ucapkan. Semoga Bapak bisa memahami tentang iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, dapat menerapkan di dalam kehidupannya dan mengaplikasikannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.